mendapatkan julukan surganya dunia karena keindahan alam dan panoramanya yang elok dan mempesona. Indonesia juga memiliki 17.500 pulau dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta jiwa dengan 200 bahasa yang berbeda-beda dengan 1.340 suku dan 300 etnik yang memiliki ciri khas tersendiri dengan perbedaan ras, adat istiadat, budaya, bahasa maupun agama. Namun sayang hadirin, jujur kita akui, semenjak zaman Siti Nurbaya hingga zaman populernya pedangdut Lesti Kejora, bahkan zaman IT ada di mana-mana, persoalan etnisitas, persoalan rasialitas yang dibayang-bayangi oleh politik identitas merupakan sebuah rasialitas yang sangat paradoks dengan semangat multikulturalitas dalam falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Saudara kita yang beretnik Batak misalnya, mereka bangga mengklaim dirinya sebagai etnik yang memiliki banyak taktik. Boleh etnik lain di negeri ini menjadi pejabat, menjadi konglomerat, menjadi politisi moderat. Tetapi mohon maaf, kalau tersangkut kasus di meja hukum, harus tunduk kepada pengacara, bertekuk lutut pada hakim, pasrah kepada jaksa. Ingat kata mereka, tidak ada etnik yang pintar dalam memutar perkara, melainkan mengikuti apa semauan mereka saja. Pula dengan saudara kita yang beretnik Jawa, dengan semangat etnisitas dan rasialitas yang dibayang-bayangi oleh politik identitas, bangga mengklaim dirinya sebagai etnik yang jagonya menjajah wilayah. Boleh etnik lain di negeri ini menjadi camat, menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan menjadi menteri. Tetapi yang menjadi presidennya tetap harus orang Jawa. Betul? Tentu saja hadirin, jika monokulturalitas dengan semangat etnisitas dan rasialitas ini kita biarkan tumbuh subur, maka potensi konflik di negeri ini bagaikan api dalam sekam yang dapat berkobar membakar integrasi bangsa. Oleh karena itu hadirin, sebagai anak bangsa yang prihatin atas fenomena tersebut, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah syarat Al-Quran yang berjudul Keberagaman sebagai Kekuatan dalam Berbangsa dan Bernegara, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya
merupakan landasan normatif teologik tentang keberagaman. Secara balago, ayat tadi merupakan kalam khabari yang diawali dengan harfun nida. Ya ayyuhan nasu, wahai seluruh umat manusia. Sedangkan menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Safatut Tawasirnya mengatakan, kitab dari ayat ini adalah li jami'il bashari, yakni untuk seluruh umat manusia. Sebelum tadi diiringi dengan informasi ilahi tentang dasar asal penciptaan sebuah insan, yakni dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan Allah menegaskan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Menurut Muhammad Abed Al-Jabiri yang diperkuat oleh analisis Hasan Hanafi dan Nas Hamid Abu Zaid, penegasan Allah tadi merupakan inti dari keberagaman, yakni sikap mental yang terbuka untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai sebuah kesatuan yang nyata tanpa menghiraukan etnik, gender maupun bahasa. Sebagaimana Pujiono dalam gubahan syairnya, memang manis, manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD dan tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Setuju? Hadirin yang berbahagia, berdasarkan ayat tadi, konsep multikultural dalam Islam bermuara pada perintah ta'aruf. Menurut Nas Hamid Abu Zaid, ada 4 ta'aruf yang menjadi fondasi dalam Islam. Pertama, ta'aruf jasadiyah, yakni sikap reflektif untuk saling mengenal identitas fisik masing-masing. Kedua, ta'aruf fikriyah, yakni sikap inklusif untuk saling mengenal pola pikir masing-masing. Ketiga, ta'aruf qalbiyah, yakni sikap empatik untuk saling mengenal hati nurani masing-masing. Dan keempat, ta'aruf aitawadzatofah, yakni sikap untuk saling menghargai kultur dan budayanya masing-masing. Lalu, bagaimanakah cara membumikan gagasan multikultural dalam berbangsa dan bernegara? Jawabannya Al-Quran, Surah Al-Anfal ayat 46. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
Imam Ali As-Sabuni dalam sebuah tafsirnya mengatakan ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat strategis guna membangun ukhuwah wataniyah sebagai pilar-pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan menurut Imam Al-Aqfasi berpendapat bahwa makna hukum adalah kedaulatan, sehingga hadirin saat kainya riuh dengan perselisihan, persengketaan sampai memutar simpul persaudaraan kita, maka kita akan kehilangan kedaulatan negara kita. Sebab menjaga kerukunan dan keberagaman sesama anak bangsa merupakan sumber kekuatan untuk menjaga kedaulatan negara kita. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Sebagai kesimpulan, multikulturalisme dalam Islam merupakan sebuah hal yang harus diterima tanpa curiga dan prasangka, yang berpijak pada konsep ta'aruf yang mulia, baik ta'aruf jasadiyah, fikriyah, qalbiyah maupun ta'aruf saqafah. Mudah-mudahan negara kita yang plural dan multikultural diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi sebuah negara